Iya, ya, terima kasih Desi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Kromenik. Ya, terima kasih Bu Ana. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan kembali pada hari ini kami anak-anakmu datang berkumpul Bapak dalam persekutuan embun pagi. Dan kiranya Tuhan, Kau siapkan hati kami Bapak, agar kami layak untuk duduk di hadapan-Mu Bapak, mendengar kebenaran firman-Mu. Ini adalah kerinduan kami Tuhan Yesus. Kau urapi juga Pastor Paul Tuhan, agar firman yang akan disampaikan kepada kami Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa untuk berdiakonia, mengampuni dan menjadi berkat bagi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kromenik. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Syairim dan Lilith. Ayat bacaan diambil dari Yesaya 34 ayat 1 sampai 17. Nanti Ibu Sarma minta tolong untuk membacakan, dan kemudian Roma 1 ayat 1 sampai 32. Ibu Cinta ya, silakan. Yesaya 34 ya Bu. Ya, Yesaya 34 ayat 1 sampai selesai. 17. Oke. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Beginilah firman Tuhan. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orang yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kuhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bozra, dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan, dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belai. Akan jadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja. Dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya,
rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Demikian. Baik, saya lanjutkan Roma 1 ayat 1 sampai 32. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman,
karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Sarma dan Ibu Cinta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi ketika kita menantikannya dengan cinta, ya. Ketika kita cinta itu kemudian hidup di dalam hidup kita, cinta yang sejati di dalam Yesus. Cintanya siapa? Cintanya Muhammad, cintanya Buddha, cintanya siapa saudara ya? Atau cintanya Tuhan Yesus, ya. Bukan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu bukan cinta. Saya selalu ingatkan ya. Homoseksual itu cinta, bukan. Itu nafsu, itu fantasi. Tolong Pak Yuda tampilkan Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Ya, cinta itu ya harus mengalahkan hawa nafsu, Saudara ya. Cinta yang itu mengalahkan nafsu, Saudara. 2 dan 3, ya. Ini bagus sekali ya, saya bacakan Saudara ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi dan sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Tadi yang kita baca Yesaya 34 ya.
Saudara, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, saudara. Saudara, Yakub ini ya di dalam segala kelemahan ya, karena di zaman dahulu, di zaman itu, saudara, Esau ini jauh lebih menonjol. Kalau Anda baca Targum, dikatakan Esau ini kekuatannya seperti Nimrod, saudara. Wah, orang itu memuji-muji Esau dan sudah membayangkan Esau ini akan menjadi orang hebat. Nah, Esau ini sering bohong sama bapaknya, yaitu Ishak. Oh, saya sedang berburu ke daerah ini, berburu binatang-binatang, ya, rusa segala macam ya. Tetapi dia sebenarnya adalah seorang pemburu kepala, katanya Targum ya. Pemburu kepala manusia, kayak Nimrod kerjaannya, saudara. Serem ya si Esau ini, saudara ya. Nah, dia hidup di dalam kedagingannya, saudara. Di dalam hawa nafsunya. Esau itu Edom, ya. Makanya dikasih nama Edom. Ya, karena arti Edom itu artinya kacang merah. Kita ingat Esau itu menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Makanya dikasih nama Edom. Edom itu artinya kacang merah, saudara ya. Nah, balik lagi, saudara. Esau ini hidup di dalam hawa nafsunya dia. Dia mengejar hal-hal jasmaniah, ya, prestasi, kebanggaan jasmaniah, saudara. Dia kejar semua hal-hal duniawi dan dia sangat sukses. Makanya orang mengeluh-elukan Esau sebagai orang yang gagah perkasa, yang sama ya, kehebatannya sama dengan Nimrod. Nimrod itu seorang tokoh legendaris, saudara ya, di zamannya Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Kami Nimrod itu kemudian akhirnya perang lawan Abraham ya. Kalau Anda lihat di dalam Targum itu juga. Nah, kemudian si Esau ini ya disayang sama ayahnya, saudara. Karena ayahnya tidak mengerti kalau Esau ini ternyata hatinya jahat, saudara, dan suka bohong. Jadi bukan Yakub yang disebut penipu ya, itu kadang-kadang LAI itu memberi judul itu seenaknya sendiri ya. Yakub itu nggak nipu, saudara ya. Yakub itu nggak nipu ya. Jadi jangan bilang Yakub itu nipu, saudara. Nah, terus ada yang bilang Yakub itu artinya penipu. Bukan ya, Yakub itu artinya tumit, saudara ya. Karena waktu lahir, ya Yakub itu megang tumitnya Esau, lalu Esau-nya dimasukkan ke dalam lagi, dia keluar, saudara ya. Itu yang terjadi. Makanya disebut Yakub, pegang tumitnya dia, saudara ya. Tapi si bidanya sudah ngasih tanda dulu sama Esau, tangannya Esau sudah keluar. Makanya udah kasih tanda, yang pertama keluar Esau sebenarnya. Tapi Yakubnya nyalip, saudara ya. Nah, saudara, si Yakub ini dia tahu, dia menghargai perjanjian dengan Tuhan, saudara. Dia tahu perjanjian, dia lemah, dia bukan orang gagah perkasa seperti kakaknya Esau, saudara. Banyak kita yang lemah, saudara, yang kelihatannya tidak bisa apa-apa. Berapa banyak Anda yang terlahir dengan fisik yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, bahkan Anda miskin. Berapa banyak Anda ya yang hidupnya di dalam segala yang tidak baik, dan Anda melihat banyak kenapa orang itu baik ini, diberi kemampuan ini, saudara. Tetapi Tuhan berkata bukan yang kuat, bukan yang pandai yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Tetapi orang yang dianggap lemah oleh dunia, tapi ada syaratnya. Apa? Seperti Yakub. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia menghargai arti perjanjian yang kudus itu, saudara. Yaitu hak kesulungan. Saudara, akhirnya Esau gagal menjaga hak kesulungannya, jatuh ke tangan Yakub, dijual hanya dengan semangkuk kacang merah karena kesombongannya dia, saudara. Keangkuhan hidupnya. Dia merasa bisa ini, bisa ini, bisa itu, saudara. Dia sepelekan perjanjian dengan Tuhan yang dia miliki untuk menjadi pewaris janji Abraham. Ya kan? Pewaris janji Abraham. Esau jual hak kesulungannya itu, saudara. Nah, saudara, seringkali, saudara ya, seringkali di dalam hidup kita, Anda nggak jaga kekudusan, karena apa? Anda nyepelein.
kan gampang minta ampun, minta berzina. Ya, Anda di kota Anda, di rumah Anda rajin ke gereja, baik-baik semua, saudara. Tapi sebenarnya hati Anda tidak respect dengan Tuhan. Tadi ya, Anda nggak respect sebenarnya. Begitu Anda keluar kota, nggak ada kontrol, saudara. Cuman pijet kok. Dipijet, saudara. Ini cuman pijet. Pijet tapi si otong tegang, saudara. Sambil dipijet, sambil tegang. Anda mau cuman pijet kok, nggak ngapa-ngapain. Sekali, 2 kali, 10 kali. Setiap keluar kota pasti pijet. Ke hotel, mumpung gratis. Dibayarin sama kantor. Cuman sama pemandu lagu kok, pegang-pegang, gerayang-gerayang tangannya. Udah ngapa-ngapain kok. Ya, saudara ya. Yang ibu-ibu ya, kalau dinas keluar kota, atau Anda lagi pergi di kantor, pegang-pegang, mulai gandengan sama teman kantor. Cuman gandengan ngapa-ngapain kok. Mulai curhat-curhatan pakai WhatsApp. Nggak ngapa-ngapain kok. Hati-hati saudara. Kelihatannya Anda cuma nggak ngapa-ngapain kok. Tapi dari situlah percabulan itu masuk, dari situlah perzinahan masuk, mulai chat mesum saudara. Udah tidur say, cuma mau nanya kerjaan besok, tapi manggilnya sudah say, ya, yayang-yayangan, Cin, maksud cinta gitu ya, Cin, gimana Cin? Ya kan bahasa-bahasa gitu kan. Dulu saya ikut-ikut ya saudara, setelah ngerti saya mulai enggak saudara. Temennya Ana saudara ya, teman apa itu SMP ya, apa SD itu ya. Kirim WhatsApp, manggil saya. Setiap kali kirim WhatsApp saya baca, kan memang kita open, enggak kita password kan. Saya baca, manggil saya terus langsung tak jawab. Lain kali jangan panggil saya, ini saya suaminya. Enggak enak kalau dibaca ya. Saya bilang begitu saudara ya. Saya langsung ngomong saudara. Say, Cin, yayang. Itu bahasa yang nggak enak yang sebenarnya Anda tidak pantas untuk ngomong. Itu kan bahasa gaul Pak, jangan. Sebab ketika Cin itu tiba-tiba hatimu bergetar, nanti beda. Cinnya itu benar-benar dijalani saudara. Mulai kirim-kiriman gambar porno, ya kan, gambar-gambar yang mungkin bukan porno, cuman yang romantis-romantis. Ya kan, selamat pagi, setiap pagi ngirimin selamat pagi. Ya kan? Enggak apa-apa, cuma ini terlalu, bukan, saya kasih tahu Anda. Esau, cuma semangkuk kacang merah kok. Cuman semangkuk kacang merah kok. Apa dosanya semangkuk kacang merah itu, saudara? Apa nggak ada dosanya, cuma makan kacang merah. Gagal bukan karena dia jadi pemburu kepala orang loh, saudara. Tetapi gara-gara hidupnya yang selodeh itu, dia tidak disiplin, akhirnya dia meremehkan semangkuk kacang merah yang dia ngomong dengan mulutnya untuk ditukar dengan hak kesulungan. Dia pikir dia bisa ambil lagi hak kesulungan itu dari si Yakub, karena dia memang terbiasa meremehkan perjanjian, dan kalau dia kalah dia rampas, saudara. Kalau dia kalah, rampas. Dia biasa menggunakan kekerasan itu. Makanya ketika dia tahu hak kesulungan itu sudah berpindah, ya, dia sudah tahu, Yakub itu mengambil haknya, dia nggak nipu, saudara. Dia ngambil haknya karena sudah dijual sama Esau kepada Yakub. Ya, Esau mau bunuh, mau diminta, hak kesulungannya mau dirampas. Tapi sudah terlambat. Ya, dan seringkali kita begitu, saudara ya. Anda dan saya, ya, kita ini orang-orang yang punya perjanjian hak kesulungan. Menjadi berkat, diberkati, dan menjadi berkat. Apabila kita tetap tinggal di dalam perjanjian itu. Saya ngomong dengan serius ya, bukan klise, bukan basa-basi. Ya. Yang ikut ya sesi kedua tadi malam ya. Saya berkata, orang yang paling hebat itu adalah orang yang beruntung ya. Orang bodoh kalah sama orang pinter kalah sama orang cerdik kalah sama orang licik, saudara. Tapi orang licik itu kalahnya sama orang beruntung. Bagaimana supaya beruntung? Anda mencintai Tuhan dan perjanjiannya, saudara. Anda akan dibuat selalu beruntung, kata firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Sampai
Anda mengkhianati perjanjian itu. Apapun yang Anda kerjakan ditagih sama setan. Ini sama Syairim dan Lilith, saudara. Ya, siapakah Syairim dan Lilith? Syairim itu ya, Syairim adalah pemahaman metafora dari setan lanang, saudara ya. Setan lanang itu apa? Bandot tua, saudara. Lilith, setan wadon, saudara. Setan lanang ini genderuwo, ya. Setan wadon ini kuntilanak, saudara. Ya, genderuwo dan wewe gombel. Setan lanang, setan wadon. Tetapi secara hurufiah sebenarnya Syairim ini adalah bandot. Benar-benar bandot, kambing bandot. Kambing jantan yang jembrong itu ya, kambing liar itu ya. Syairim ini, dan Syairim ini dipersembahkan untuk Azazel. Azazel bukan setan, saudara ya. Kita tidak percaya dengan klinik-klinik begitu ya komunitas kita. Yang dimaksud adalah dipergunakan untuk kambing hitam, dikambing hitamkan, scapegoat. Ya, dan Syairim ini adalah bandot. Secara metafora yang disebut setan lanang, tapi kita tidak percaya setan-setan begitu ya. Lilith ini setan wadon, saudara, hantu perempuan, Lilith. Di dalam legenda, dalam dongeng Yahudi, ya, Lilith ini dipercaya sebagai istri Adam yang pertama, ya, yang kemudian lari meninggalkan Adam, lalu dibikin istri yang laki, tapi dari tulang rusuknya Adam, katanya begitu. Tetapi kita lagi cerita bahwa orang Yahudi memahami Lilith ini adalah sebagai wanita yang jahat, ya. Dan memang di dalam Alkitab itu yang namanya Lilith cuma satu kali saja disebut di Alkitab, Lilith ini ya, saudara ya. Dari kata Laila, perempuan ya, dari kata perempuan malam, saudara ya. Perempuan yang hidup di dalam kegelapan, ya. Jadi yang dimaksud adalah apa, saudara, sebenarnya pelacur-pelacur, saudara ya, yang hidupnya di dalam kegelapan. Jadi seluruh tanah Edom itu cuma diisi sama orang-orang yang begitu, tempat prostitusi dan bandot-bandot. Bandot itu benar-benar bandot, saudara ya. Karena kambing liar, yang ada karena sudah dihancurkan. Edom itu dihancurkan. Orang yang tadinya pemegang hak kesulungan, hidupnya dihancurkan, dan akhirnya dia menjadi budak dari kehidupan, saudara. Ya kan? Dan orang-orang ini kerjanya cuma apa? Memuaskan hawa nafsu. Bandot-bandot ini, saudara. Nggak punya tujuan. Kambing liar ini kan nggak ada tujuan, saudara. Makan, lari-lari ke sana kemari, makan sampah, muter-muter di jalan, udah kawin, gubrak-gubrak olahraga bebek, itu sudah, saudara. Dan tidak bisa kambing-kambing ini dipakai untuk korban kepada Yehova. Nggak ada tujuan. Domba itu punya tujuan, saudara. Ya, kambing domba, ya, atot. Kambing itu atot, ya. Atau kara domba yang dipisahkan khusus yang diternak, itu punya tujuan untuk dipersembahkan kepada Yehova, saudara. Setidaknya untuk dimakan. Tapi kalau Syairim nggak boleh dimakan. Ini adalah binatang liar yang diliarkan saja begitu, nggak boleh dimakan, saudara. Hidupnya tanpa tujuan, hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya dia. Sama sekali tidak berguna. Nah, itulah orang-orang yang meninggalkan hak kesulungannya, hidupnya dipenuhi hawa nafsu. Saya juga termasuk, saudara ya, pernah. Tapi Tuhan kembali menangkan saya. Orang-orang yang hidupnya tidak jaga perjanjiannya dengan Tuhan. Ya, dimulai dari apa, saudara? Selodeh, dia meremehkan. Sampai akhirnya dia benar-benar jatuh, saudara. Sampai akhirnya dia benar-benar jatuh di dalam hawa nafsunya dia. Ya. Akhirnya semua dosa dilakukan, terutama dosa perzinahan, percabulan ini, saudara. Ya, baik si Syairim maupun Lilith, perempuan malam. Lilith ini secara hurufiah artinya perempuan malam, saudara ya. Laila, ya, perempuan yang di malam hari. Laila, Lilith. Laila itu malam ya, saudara ya. Nah, akhirnya mau perempuan mau laki-laki, Anda akhirnya jatuh karena Anda meremehkan hak kesulungan. Makanya handphone di rumah jangan dikasih password. Kalau kasih password, istrimu, suamimu tahu, saudara. Karena itulah kontrolnya kamu.
Oh, ini kan privasi. Oh, salah, saudara. Jangan main-main, saudara ya. Jangan main-main dengan perjanjian hidup dengan Tuhan. Saya ingatkan terus bolak-balik, saudara, tentang kekudusan ini. Ya, harganya itu ya nikmatnya itu cuma setengah jam, saudara. Tetapi Anda bayar harganya itu bisa tahunan, bisa seumur hidupmu, saudara. Ya, ketika orang sudah terjebak masuk di dalam hawa nafsunya dia, mau keluar susah, saudara. Karena hawa nafsu itu dosa yang enak. Ya, perzinahan, perselingkuhan, rupa-rupa pemberontakan perempuan-perempuan yang mau ngakai suaminya ini nurut. Kenapa kondangan berzina? Dah ditekuk sama istrinya. Dua-duanya sama, saudara. Pernikahan yang kudus itu penting sekali. Bagaimana menjaga pernikahan kudus itu? Dua-duanya harus tekun di dalam Injil, di dalam kitab suci, pembacaan firman Tuhan yang benar. Ya. Dan jangan buka celah. Bonceng-boncengan enggak apa-apa kok. Kan cuma pegang-pegangan. Oh, hati-hati, saudara. Serius, saudara. Saat pegang-pegangan itu, makanya kalau di kelas apostolik saya kasih tahu seks yang boleh. Seks yang di dalam koridor Alkitab, saya nggak bilang boleh, nggak boleh ya. Ekstrim yang saya ajarkan, ya Anda kan kaget-kaget. Ternyata boleh ya. Ya, tetapi yang ini kau jaga benar, pegang-pegangan sama cewek lain. Oh, hati-hati, saudara. Kalau mau nyebrang jalan, dek tak gandeng dek, nanti anu jatuh. Anda gandeng sambil cium-cium, wangi rambutnya, gandengan tangannya kok lemah, halus banget. Oh, saudara, hati-hati, saudara. Segala sentuhan-sentuhan itu, ya desiran-desiran itu, mengerikan, saudara. Oh, bukan masalah pakai jilbab, nggak pakai jilbab, nggak ada urusannya, saudara. Nggak ada urusannya. Kenapa, saudara, nggak ada urusannya? Anda dekat laki-laki perempuan, Anda mau ditutup pakai rapat pun, ya. Laki-laki itu kalau lagi nafsu, dia bisa cium feromonnya perempuan ini. Manusia itu punya, makhluk hidup itu punya namanya feromon ya. Zat yang bisa dideteksi, kamu takut, kamu senang, kamu lagi cemas, kamu lagi bahagia, kamu lagi kepengin seks, itu kecium, saudara. Ada orang yang peka sekali ya, nah, dengan bau feromon ini. Ya dulu saya pernah cerita ya, orang menstruasi 5 meter aja saya bisa cium baunya. Sengsara sekali, saudara, sampai saya keganggu sekali, wah pusing, kena amis. Bau busuk, kayak bau tikus busuk itu loh, saudara. Kayak bau cicak mati itu loh ya, cicak mati lah, kalau tikus busuk kan terlalu tajam gitu ya. Jarak 5-10 meter aja saya bisa cium baunya. Parah sekali ya itu kalau nggak bersih apa segala macam. Wah, saya pusing sekali, saudara. Ada orang-orang yang punya itu ya, punya ciuman itu yang saya sengsara. Cium bau wangi susah, ciumnya bau yang gitu tadi ya, bau busuk, bau orang bohong. Nah, ada orang yang begitu, saudara ya. Nah, feromon, ketika orang lagi bernafsu, maka dia bisa cium feromon itu, nggak sengaja. Dia lagi ada jam biologisnya dia, periode biologisnya laki-laki ini atau si perempuan ini lagi naik, saudara. Mau dia pakai jilbab rapat kayak apa, dia cuma duduk sebelahan begitu, saudara. Bau, langsung kepengin, saudara. Terus ngomong-ngomong, cuma sentuhan-sentuhan. Oh, sentuhannya tangannya jilbaban, nggak sengaja, cuma senggol-senggol. Nggak sengaja, saudara. Apapun, nggak usah senggol, bisa ujuk-ujuk WhatsApp, bisa ujuk-ujuk buka-bukaan, saudara. Jangan Anda percaya saya ya, dari hal yang sepele, saudara ya. Semua itu dari hal yang sepele. Anda jangan pernah meremehkan ya tentang hawa nafsu ini. Bukan berarti Anda tuh jadi tegang, bukan. Tapi Anda sibukkan hidupmu. Begitu ada itu, Anda nggak bisa larang burung itu terbang di atas kepalamu, kata Martin Luther ya. Tapi Anda bisa usir kalau itu bersarang di kepalamu. Bersarang, bikin telur. Diusir. Ya karena mayang selintas, cantik, udah langsung pergi, udah Anda langsung sibukkan. Anda baca firman terus hidupmu ya selalu dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan logos. Makanya aktif ada kelas-kelas Bible study itu penting ya. Tapi masalahnya selingkuhnya malah sesama orang gereja lagi Bible study. Pusing, saudara. Lagi Bible study masalahnya.
Di gereja selingkuhnya. Lah gimana saudara? Umat. Nah, gimana dong caranya? Ya, makanya jaga hidupmu. Kalau ada yang sudah menikah, miliki hubungan yang baik dengan istrimu, suamimu. Jangan buka celah. Ya kan? Saya itu ngerasain bagaimana ketika nggak bisa connect sama istri ya saudara. Celahnya banyak di luar saudara. Begitu sekarang connect dengan istri, ya nggak bisa, nggak ada celah, nggak kepikir, nggak kebayang. Terus saya di hari-hari terakhir ini ya, di hari-hari di belakangan ini ya, selama kami di Eropa, kami menikmati yang namanya paradise itu ya. Saya tiap hari saya baru memahami, iya ya, bahayanya suami istri ketika hubungannya nggak beres. Anak beranak, ketika anak-anak ini hubungannya nggak dekat sama orang tuanya, dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, dia cari di luar, katanya Bu Wivina kemarin. Dia cari di luar, saudara. Jadi cabe-cabean, ya kan? Karena anak-anak ini mau aktualisasi, bapak ibunya nggak peduli. Akhirnya dia cari aktualisasinya di luar yang bisa dihargai orang, bayarannya ditidurin, saudara. Nggak apa-apa, yang penting kamu bangga sama aku. Nah, Roma 1 tadi ya, di Roma 1 itu ngajarin kepada kita bagaimana kita tekun di dalam iman kita, tetap. Karena orang benar, kamu bisa benar kalau kamu punya iman, saudara. Apa salahnya Kain ketika dia mempersembahkan korban? Nah, dia nggak punya iman. Ya kan? Karena ibadahnya ritual doang. Anda pergi ke gereja tiap hari cuma ngejar ritual, ngejar setoran. Ngejar apa tadi? Sertifikat baptis, sertifikat evangelis, sertifikat cuma ngejar kartu evangelis. Anda datang ke sini cuma ritual doang. Bukan karena kehausan, bukan karena sedang mencari kebenaran firman Tuhan. Oh, kasihan sekali saudara. Makanya hidupmu selalu kalah. Makanya hidupmu selalu di bawah. Kenapa Tuhan pulihkan hidup saya dengan cepat sekali saudara? Saya tahu saya salah, saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Hari itu saya jaga, ya saya nikmati terus itu namanya hadirat Tuhan. Saya jaga, saya bertekun di dalam firman Tuhan. Ya, saya punya banyak kegiatan di luar, saudara ya. Tetapi saya bertekun di dalam Tuhan. Hari saya dipulihkan, saya tahu harganya dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Kejadian 4 ayat 7. Lihat, dosa mengintip, siap menerkammu, apabila kamu tidak bisa menguasai tesukahmu, hawa nafsumu. Itu kata Tuhan kepada Kain. Ya, kalau kamu tidak bisa kontrol, kamu tidak bisa kendalikan hawa nafsumu, kamu tidak bisa tundukkan hawa nafsumu, ya, maka dosa itu akan menerkam hidupmu dan kamu tidak bisa, susah lepas, diterkam, saudara, dicengkram, saudara. Ya, saudara mau lepas gimana? Seperti singa yang akan menelan kamu. Oh, itu bukan singa ompong, saudara ya, kata pendeta-pendeta ngawur nih, pendeta-pendeta juga. Enggak, saudara ya. Terakhir, saudara, bagaimana ya kan supaya kita bisa menundukkan hawa nafsu itu? Anda harus penuh dengan Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan tunduk oleh hawa nafsu. Apa itu penuh dengan Roh Kudus? Anda penuh dengan rema. Karena Yohanes 6 ayat 63 saya ingatkan bahwa perkataan Yesus, rema dari Tuhan Yesus adalah Roh yang kudus, saudara ya. Itulah Roh yang kudus. Jadi Anda harus punya rema. Bagaimana Anda punya rema? Anda baca firman tiap hari dan Anda terus rajin menyatakan kasihmu, melepaskan pengampunan dan diakonia, saudara. Nah, beberapa orang komentar ya di komen masalah Agustan, kita mau kumpulkan 4 Agustan. Sadis-sadis komennya, saudara ya. Sadis-sadis. Saya ngelus dada. Kamu nih orang Kristen belajar sama siapa, so? Saya saja yang sadis begini, yang katanya orang Kristen bahkan mencaci maki saya gara-gara kritikan saya terhadap Islam dan terhadap gereja. Saya saja punya hati untuk mengampuni loh. Anda yang merasa lebih baik dari saya kok sadis sekali. Ya kan? Yang merasa lebih baik dari saya. Ampuni saudara.
Sepele ya, latihan ngampuni saja. Anda kan tidak kenal orang ini. Saya tahu orang ini, saudara. Ya kan, Anda kan nggak kenal, dan Anda nggak mau tahu. Nah, dari situ saya menyadari dari mana rema itu bisa ada. Karena Anda punya cinta di dalam hidupmu yang melekat pada logos yang kamu baca. Kalau logosnya kamu tidak baca dengan cinta, logosnya itu jadi penghakiman. Jadi buat mentungi terus, saudara. Anda tahu kebenaran, tapi buat mentungi orang, buat ngebukin orang. Bukan tahu kebenaran, terus Anda, aduh iya ya, aduh jadi penuh cinta. Harusnya kebenaran yang kamu tahu, logos yang kamu tahu itu buat Anda menjadi penuh dengan cinta. Bukan malah jadi mentungi orang. Karena hidupmu biasa benar salah, akibatnya Anda akan mudah sekali terjebak di dalam hawa nafsu tadi. Muter lagi dalam lingkaran setan. Akhirnya Anda jadi kaya. Muter lagi di lingkaran setan itu, saudara. Padahal Anda ke gereja, Anda ikut embun pagi, Anda baca Alkitab. Tapi Anda baca Alkitab buat mentungin orang lain. Saya baca Alkitab buat saya bisa mencintai orang lain lebih daripada hari ini. Anda banyak orang baca Alkitab buat mentungin orang lain. Saya baca Alkitab supaya saya besok mencintai orang. Hari ini saya mencintai orang lebih dari kemarin, besok saya mencintai orang lebih dari hari ini, saudara. Beda kan? Itulah rema, saudara. Itulah bedanya. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka hawa nafsu itu hilang sendiri, saudara. Hilang sendiri. Kita bisa setting, bukan hilang nggak punya ya. Oh, saya masih normal, saya nggak impoten, saudara ya. Saya nggak ada penyakit diet, saudara. Ini ya, saya lagi program diet ini supaya perutnya kecil, saudara ya. Sehat walafiat, saudara ya. Saya sentuhan dengan istri saya masih kesetrum 20.000 volt, saudara, masih kayak kesetrum, masih berdebar-debar, saudara, kalau malam-malam udah pegang-pegangan begitu, saudara. Masih normal saya. Tetapi bisa dikendalikan, bisa dikontrol, bisa nurut, hawa nafsu itu nurut sama saya. Nurut, ya. Karena apa? Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Kita setting on off-nya, kita setting, kita yang atur, saudara. Bukan dibalik Anda yang dikuasai oleh hawa nafsu. Padahal baca Alkitab tiap hari 10 pasal. Karena Anda baca Alkitab buat mentungin orang. Saya baca Alkitab supaya saya bisa mencintai orang lain lebih dari hari ini. Tuhan Yesus memberkati.